Saya akan memulai debat ini dalam 3, 2, 1. Di sini saya sangat mendukung mosi ini. Mengapa? Karena jelas sekali jika adanya penghapusan atau perpindahan yang secara instan itu tidak akan pernah terjadi. Di sini jika kita memaksakan adanya perubahan pola yang cepat atau menghilangkan nilai-nilai sosial, maka hal ini adalah salah satu bentuk perpecahan bagi masyarakat di Indonesia ini maupun di global. Alasan emosi ini ada dikarenakan adanya atau banyaknya budaya daerah atau adat istiadat daerah yang semakin hilang atau tergerus dikarenakan adanya budaya-budaya baru yang bersifat kebarat-baratan atau banyak memberi dampak buruk yang dimana dapat dibuktikan dari tren-tren yang beredar di masyarakat saat ini. Selain itu, budaya atau tata krama dalam masyarakat sudah mulai hilang, di mana kini anak muda lebih condong memiliki atau membangun kehidupan sendiri dalam sehari-harinya atau membangun pola-pola sendiri yang lebih memiliki sifat yang negatif atau buruk. Penyebab dari hal tersebut ialah yang pertama, karena adanya tuntutan dalam masyarakat sekitar yang mengakibatkan terbentuknya pola baru sehingga nilai-nilai baik dalam masyarakat ikut luntur. Yang kedua, di mana pemerintah juga mulai kurang menanamkan rasa cinta tanah air atau budaya bagi para anak muda dan justru didorong ke arah sepenuhnya modernisasi tanpa melestarikan budaya-budaya yang sudah ada. Solusi yang dapat saya tawarkan yakni para masyarakat, terutama pemerintah setempat harus memberikan wadah untuk adanya pelestarian budaya setempat, perlindungan bagi suku-suku adat dalam menjalankan sebuah tradisinya, namun tetap memberikan pengarahan atau inovasi baru yang dimana dapat membuat pemikiran ketua adat serta masyarakat menjadi luas serta tidak kuno. Terutama para generasi muda diberikan pelatihan tradisional yang dimana generasi muda merupakan salah satu peran yang memang untuk masa depan selanjutnya suku tersebut atau sebuah bangsa, dimana sudah dijelaskan dalam informasi yang sudah dijelaskan, yakni para pemuda diberikan bekal tradisi-tradisi sebelum melakukan pekerjaannya. Hal ini justru lebih mendukung tim kami karena adanya sikap seimbang antara kehidupan tradisional serta kehidupan modern. Karena memang budaya-budaya yang sudah ada harus tetap dilestarikan dan selalu diperbarui, bukan malah dihilangkan karena suku, budaya, adat istiadat merupakan salah satu identitas suatu bangsa. Jika kita menghilangkan hal tersebut tanpa kita sadari, kita juga menggerus identitas suatu bangsa. Dampak dari hal tersebut ialah akan tercipta dampak dari solusi yang saya tawarkan ialah akan tercipta suatu lingkungan yang seimbang antara kehidupan adat atau tradisional yang dimana masih mempertahankan budaya-budaya mereka, namun tetap mengikuti aturan-aturan yang bersifat modern tanpa merusak citra budaya suatu suku adat. Jika dari tim kontra mengatakan individu yang bersifat kuno atau suatu kelompok yang masih bersikap ketradisionalan itu memiliki pola pikir serta kehidupan yang kurang maju karena ia tidak mengikuti adanya perkembangan teknologi secara sepenuhnya, Anda memiliki pola pikir yang salah, dan di mana setiap suku adat atau sikap-sikap yang mereka miliki juga pasti memiliki pola yang berbeda. Mereka pasti memiliki pemikiran yang berbeda namun tetap memikirkan dampak-dampak dari hal yang sudah dijalankan mereka. Kita dapat melihat bahwasanya di Indonesia memiliki suku-suku yang maju juga, di mana tetap memiliki pola pikir yang lebih maju dari kita yang bersifat terlalu modern ini. Di sini saya memiliki dua argumen pokok. Yang pertama, saya beri judul penentu karakter suatu bangsa. Mengapa saya memberi judul tersebut? Dikarenakan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sikap-sikap tradisional juga memiliki dampak-dampak positif yang lebih banyak. Dari sini kita dapat melihat pola-pola luhur dari suatu lingkungan lebih banyak diciptakan dari pembiasaan adat istiadat yang dulu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur lebih banyak tercipta dari budaya yang ada seperti tata krama, yang ada yang dulu, ada istiadat dulu yang dimana seperti tata krama, pola-pola yang baik, kebiasaan seseorang. Hal ini kita dapat lihat dari bagaimana anak-anak di sekitar kita mulai memiliki tata krama yang buruk karena sudah mulai tergerus budaya lokal yang ada. Hal ini jelas sekali akan berpengaruh kepada karakter suatu bangsa. Apakah kita tidak malu jika memiliki atau menjadi bangsa yang sepenuhnya modern atau memiliki teknologi yang sangat hebat, namun memiliki sikap yang sangat buruk sekali? Adanya adat yang mengatur hingga rumah tempat tinggal atau tanah itu yang dimana diwariskan secara turun-temurun atau sudah ditetapkan siapa yang akan menempati atau mendapatkan tanah tersebut.
itu jelas sekali untuk menanamkan sikap yang cinta antara satu orang dengan satu lainnya. Maka sehingga tidak adanya pertengkaran karena hal tersebut. Selagi tidak ada yang mendoktrin para masyarakat tersebut, tentu tidak akan tercipta suatu pertengkaran. Bukankah suatu yang sudah ditetapkan seperti adanya hak waris ini akan jauh lebih mudah karena sudah ada kesepakatan bersama. Adanya karakter ini akan menanamkan nilai para pemuda untuk lebih saling mencintai satu sama lain dan tercipta negara yang rukun serta kondusif. Yang kedua, argumen saya yang kedua yakni pemikiran yang setara dengan modernisasi. Mengapa saya memberi judul tersebut? Dikarenakan tentu kita ketahui bahwa suku-suku yang ada di Indonesia juga memiliki pola pikir yang tidak kalah dengan adanya kemajuan-kemajuan pada saat ini. Seperti contohnya di mana suku Dayak merupakan salah satu suku adat yang ada di Indonesia. Bahkan dia ada di pedalaman, namun juga memiliki teknologi-teknologi tradisional yang sangat mendukung kemajuan dalam berpikirnya. Di mana mereka juga memiliki salah satu penanam pohon yang terbanyak yang ada di Indonesia, dikarenakan mereka ada di pedalaman, namun memiliki nilai-nilai yang baik atau cinta terhadap tanah air mereka. Bukan hanya suku Dayak saja, namun semua suku adat memiliki kemajuan tersendiri dalam keberlangsungan hidupnya. Banyak suku seperti Minangkabau dan lainnya yang tetap mengutamakan pendidikan para anggotanya, yang dimana dari pendidikan itu akan menciptakan individu yang memang memiliki pola pikir yang sama atau setara dengan adanya modernisasi dan tidak tergerus oleh zaman tersebut. Kita juga dapat melihat bahwa orang-orang dari suku tersebut juga banyak yang berhasil dengan tetap membawakan sikap-sikap tradisionalnya. Kesimpulannya yakni di sini saya jelas mendukung mosi tersebut karena memang suatu negara harus tetap memiliki identitas yang pasti dengan adanya suku-suku adat serta penanaman nilai-nilai terpuji. Namun kita dapat mengetahui jikalau sikap ini bukanlah penghambat atau penghalang untuk melakukan suatu adanya kemajuan global atau modernisasi dalam masyarakat ini. Jelas sekali jika hal ini merupakan suatu hal yang positif yang harus didukung. Sekian dari saya, terima kasih.